Ada satu rasa yang lebih menyakitkan daripada kehilangan anak karena kematian, yaitu kehilangan anak yang masih hidup, tapi memilih menjauh dari kita. Dia masih sehat, masih bekerja, tinggal tidak jauh. Tapi sudah bertahun-tahun tak lagi berbicara dengan akrab. Sekadar chat pun singkat, tanpa pelukan hangat, tanpa tawa seperti dulu. Ini adalah kenyataan yang dialami oleh banyak orang tua ketika anak-anak mereka tumbuh dewasa. Anak yang dulu selalu memeluk, mencium, dan bercerita, kini seperti orang asing. Bukan karena mereka tidak sayang, tapi karena ada jarak emosional yang tumbuh diam-diam. Jarak yang dimulai dari perbedaan sudut pandang, lalu berkembang menjadi konflik, dan akhirnya menjadi diam-diam menjauh. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa salah saya? Bukankah saya membesarkan mereka dengan susah payah? Saya hanya ingin mereka bahagia. Kenapa mereka malah menjauh? Dan di sisi lain, anak Anda mungkin juga bertanya-tanya hal yang sama. Kenapa orang tua saya tidak pernah mendengar saya? Kenapa mereka masih mengatur saya seperti anak kecil? Kenapa saya merasa tak pernah cukup di mata mereka? Disinilah konflik terjadi, dan bila tak disadari, luka itu tumbuh membesar, menjadi dinding pemisah yang membungkam cinta di antara dua hati yang sebenarnya saling menyayangi. Tapi, kabar baiknya, hubungan ini masih bisa dipulihkan, dan Anda bisa mulai dari sekarang. Kita mulai dengan mengapa hubungan bisa retak. Saat anak sudah dewasa, hubungan antara orang tua dan anak tidak lagi bertumpu pada kontrol, melainkan pada respek dan saling pengertian. Namun, yang sering terjadi, orang tua masih bicara dengan gaya mengatur, bukan berdiskusi. Anak ingin didengar, tapi merasa dihakimi atau diremehkan. Orang tua merasa diabaikan, tapi tidak tahu cara mendekat. Anak ingin kebebasan, tapi juga masih butuh dukungan. Kita tidak sedang bicara tentang siapa yang salah, tapi bagaimana memperbaikinya. Untuk itu, berikut 3 langkah kunci yang dapat Anda lakukan mulai hari ini untuk mengubah konflik menjadi kedekatan. Tapi sebelumnya, jika berkenan mohon untuk subscribe, like dan share. Langkah 1. Dengarkan tanpa menyela. Saya cuma mau yang terbaik buat kamu. Kalimat ini sering diucapkan orang tua dengan niat baik, tapi bagi anak, kalimat ini bisa terdengar seperti penolakan terhadap pilihan hidup mereka. Satu hal penting yang perlu disadari, bahwa anak dewasa tidak mencari solusi. Mereka mencari pengakuan, mereka ingin didengar, dipahami, bukan dihakimi. Biarkan mereka bicara tanpa Anda potong, meskipun Anda tidak setuju. Gunakan bahasa tubuh yang terbuka, menatap, mengangguk, tidak bermain ponsel. Tahan diri untuk membantah atau membandingkan. Ingat, jika anak merasa Anda bisa mendengarkan tanpa menghakimi, mereka akan datang lagi. Tapi, jika setiap obrolan terasa seperti interogasi, mereka akan menjauh tanpa suara. Langkah kedua, validasi perasaan dan akui luka lama. Saya tidak pernah menyalahkan orang tua saya, tapi saya juga belum bisa melupakan. Kalimat seperti ini sering diucapkan oleh anak-anak dewasa yang menyimpan luka dari masa kecil. Mungkin Anda tak pernah berniat menyakiti, tapi kenyataannya ada kalimat, tindakan, atau perlakuan Anda di masa lalu yang menyisakan luka. Dan luka yang tidak diakui akan berubah jadi jarak. Tanyakan dengan tulus, apa yang mama atau papa lakukan di masa lalu yang menurutmu menyakitkan? Dengarkan dengan rendah hati, jangan membela diri. Ucapkan kalimat sederhana, maafkan mama atau papa kalau dulu pernah menyakitimu. Bahkan jika itu tidak sengaja, mama ingin minta maaf. Minta maaf bukan berarti kalah, tapi menunjukkan bahwa Anda cukup bijak untuk menyembuhkan, bukan membenarkan. Dan seringkali, satu kalimat maaf yang tulus bisa memulihkan luka yang disimpan selama bertahun-tahun. Langkah ketiga, mulai kembali dari hal-hal kecil. Setelah mendengarkan dan mengakui,
Jangan buru-buru ingin semuanya langsung kembali seperti dulu. Hubungan emosional butuh waktu untuk tumbuh kembali. Tapi, benih itu harus ditanam setiap hari. Lewat hal-hal kecil yang konsisten dan tulus. Seperti, kirim pesan singkat. Mama pikirin kamu hari ini. Papa bangga, kamu bisa mandiri. Atau ajak makan siang. Bukan untuk menasihati, tapi untuk ngobrol santai. Atau rayakan pencapaian kecil anak Anda, bukan karena Anda setuju, tapi karena Anda peduli. Kedekatan tidak dibangun dari momen besar, tapi dari perhatian kecil yang tulus dan berulang. Sebagai penutup, anak Anda bukan menjauh karena mereka membenci Anda. Mereka hanya sedang mencari ruang untuk menjadi diri sendiri, sambil berharap tetap bisa dicintai oleh orang tuanya. Dan Anda, sebagai orang tua, selalu punya pilihan, mau terus mempertahankan ego, atau menurunkan sedikit harga diri demi menyelamatkan cinta yang tak tergantikan. Jika video ini menyentuh Anda, jangan tunda untuk bertindak. Ambil ponsel Anda, kirim pesan, telepon anak Anda, bukan untuk menasihati, tapi cukup untuk berkata, "Mama atau Papa rindu kamu." Kalau kamu mau bicara, Mama atau Papa siap mendengar. Dan jika menurut Anda, video ini bisa membantu orang tua lain di luar sana, silakan bagikan. Mungkin, ini bisa jadi awal rekonsiliasi untuk keluarga yang hampir hancur karena jarak emosional yang tak pernah dijembatani. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga hari-hari Anda, meski tak secepat dulu, tetap penuh arti. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap disayang, tetap bermakna. Jangan lupa follow dan subscribe Dunia Orang Tua. Ruang hangat bagi kita yang sedang, telah, atau akan menjalani usia senja dengan damai, bijak, dan penuh makna. Terima kasih.